topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menjumpai Anda dan menyapa Anda dalam program kami, pasti Podcast Syar'i Al-Furqan TV. Kali ini podcast kita yang sangat luar biasa sekali. Masya Allah, kita kedatangan salah satu pengajar. Beliau merupakan trainer bahasa Arab dari Aceh, dari Banda Aceh, yang mana Masya Allah, insya Allah Al-Furqan akan mengadakan 20 hari untuk bahasa Arab dengan para asatid kita, yang mana insya Allah bersama beliau dan tim beliau dari Banda Aceh, dari Darul Lughoh Al Arabiyah yang akan mengajari kita. Beliau adalah Al-Ustadz Muhammad Yasir Hafidhullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, Ustadz. Masya Allah. Gimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, Ustadz. Sababi gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya Allah, ini senang sekali nih, Ustadz, Anda bisa bersama Ustadz ya. Karena memang dulu Ustadz juga pernah kesini, kami belum sempat untuk banyak ngobrol panjang dengan Ustadz, ya kan. Masya Allah. Dan sekarang alhamdulillah juga terrealisasi salah satu rencana dari Mahat kita, Mahat Al-Furqan Ustadz ya, untuk mengadakan training kepada para asatid kita dan juga para mutansibin kita terkait dengan bahasa Arab ini. Masya Allah, Ustadz. Jadi sebelum kita banyak Anda bertanya terkait dengan Darul Lughoh Al Arabiyah ini dan merupakan pusat belajar bahasa Arab, yang mana di webnya itu luar biasa sekali, pusat belajar bahasa Arab, Ustadz ya. Luar biasa sekali. Jadi mungkin beliau adalah Al-Ustadz Muhammad Yasir. Beliau merupakan direktur Darul Lughoh Al Arabiyah dan merupakan trainer nasional lancar berbahasa Arab selama 60 hari. Masya Allah. Tapi Ustadz, Anda mau tanya dulu, sebenarnya Ustadz ini kan sarjana komputer. Kok bisa jadi berkecimpung di dunia bahasa Arab nih, Ustadz? Gimana dulu, Ustadz? Iya. Termasuk orang banyak bertanya, Ustadz M. Yasir, Eskom IMA. Jadi banyak yang bertanya, Eskom itu apa? Karena Eskom itu ada komputer, ada komunikasi. Oh iya, betul. Kalau saya di komunikasi Islamnya, Fakultas Dakwah. Oh, Masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi bukan komputernya. Bukan komputer, Ustadz ya. Komputernya. Makanya ini Anda mau meluruskan ini ya, supaya kita semua tahu nih. Ternyata beliau nih sarjana komunikasi Islam. Masya Allah. Di mana Ustadz dulu, Ustadz? Dulu di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, Jakarta. Oh, Jakarta. Tapi Ustadz asli Aceh? Asli dari Aceh. Masya Allah. Jadi kalau memang sudah mengenal beliau nih, dari senyumnya sudah sudah tampak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ustadz, berbicara tentang Darul Lughoh Al Arabiyah, kapan dulu Ustadz mulai untuk membuka itu lembaga berbahasa Arab ini, Ustadz? Mulai kapan tuh, Ustadz? Ya, awal kita didirikan Darul Lughoh Al Arabiyah itu tepatnya di tahun 2016. 2016. Sepulangnya kita dari ada yang studi kita dari S1, ada dari S2, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan mereka semua orang Aceh. Nah, sepulangnya kita dari studi kita, baik itu S1 maupun S2, jadi kita berkumpul, kemudian mencoba memberikan sesuatu hal yang baru, formulasi terbaru khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, itu alhamdulillah terwujud di 2016. Sudah mulai kita susun kurikulumnya sampai sekarang ini, alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Berarti Ustadz menemukan sebuah formulasi nih ya, bagaimana kita bisa belajar bahasa Arab mungkin tanpa harus masuk pondok pesantren gitu, Ustadz ya. Iya. Jadi kebanyakan peserta Ustadz ini dari umum juga atau gimana, Ustadz? Iya, bisa dikatakan 60-70% itu pemula dari nol, dan mereka punya basic umum dari berbagai latar belakang dan juga profesi. Nah, di sini memang yang menarik gitu kan, yang dimana sekarang yang terlintas di benak masyarakat untuk bisa bahasa Arab harus mondok, harus mondok 6 tahun, 10 tahun, dan juga terkendala di umur 50 tahun. 70 tahun nggak mungkin lagi belajar bahasa Arab. Nah, di Darul Lughoh itu sangat memungkinkan.
Bahkan terakhir kita mengajarkan bahasa Arab untuk peserta yang umurnya 72 tahun. 72 tahun alhamdulillah ikut program 60 hari lancar berbahasa Arab dengan durasi pembelajaran 10 jam. Setiap harinya. Setiap harinya. 60 hari. 60 hari. Bayangkan 72 tahun, Masya Allah, luar biasa. 72 tahun Ustaz, ya. Betul. Tadi Ustadz bilang juga bahwasanya di Darul Lughoh itu berarti ada program-program yang mungkin Ustadz nanti bisa sampaikan programnya apa aja, dan tadi Ustadz juga singgung kita punya formulasi, berarti hal itu yang berbeda dari lembaga-lembaga bahasa Arab lainnya. Iya. Mungkin bisa Ustadz sampaikan kita Ustadz terkait dengan program dulu deh Ustadz yang ada di Darul Lughoh nih Ustadz. Baik. Jadi ketika kita mendirikan Darul Lughoh Al-Arabiyah ini tentunya kita berdiskusi, kemudian mengunjungi pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia, walaupun masih awal-awal gitu, tapi alhamdulillah kita sudah menemukan banyaknya problematika yang terjadi di pondok pesantren. Apakah itu problematika berkaitan dengan guru, siswanya, dengan kitabnya, dan lain-lain seperti itu. Jadi kita coba rancang sebuah kurikulum yang dimana ini bisa menjadi sebuah warna baru di Indonesia dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi awal sekali kita buat program itu program 90 hari dulunya. 90 hari lancar berbahasa Arab. Nah, kurang lebih 1 tahun berjalan program 90 hari lancar berbahasa Arab, dan itu kita langsung kerjasama dengan pondok pesantren. Langsung kerjasama, dan di situ kita diuji apakah berhasil atau tidak. Betul. Nah, alhamdulillah angkatan pertama sukses, bekerja sama dengan pondok pesantren lainnya. Alhamdulillah juga sukses. Nah, sampai sekarang ini kita alhamdulillah sudah bekerja sama dengan ratusan pondok pesantren di Indonesia. Dari pondok pesantren yang biasa-biasa saja sampai pesantren internasional, alhamdulillah sudah mengikuti program di Darul Lughoh Al-Arabiyah. Nah, seiring berjalannya dengan waktu kurang lebih 1 tahun kita evaluasi, rupanya bisa lebih cepat lagi. Nah, bisa lebih cepat lagi, bukan lebih lambat lagi. Akhirnya dari 90 hari turun jadi 60 hari. Tentunya dengan evaluasi, diskusi sesama kita para asatidzah di Darul Lughoh Al-Arabiyah, dan alhamdulillah kita patenkan yaitu program 60 hari lancar berbahasa Arab. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang masih kita terus evaluasi dan penguatan di kurikulumnya. Nah, kemudian di samping program 60 hari ini juga banyak teman-teman kita yang tinggal di luar daerah, baik itu di luar daerah Aceh dan juga mancanegara. Nah, di masa pandemi COVID-19, sebelum pandemi itu kita tidak pernah berpikir gitu untuk membuat kelas online, karena kita memang berharap para peserta itu bisa ikut langsung dan belajar langsung di Darul Lughoh Al-Arabiyah, datang langsung ke Aceh. Tapi di masa pandemi COVID-19, nah kondisi ini membuat berpikir ulang. Iya, kita coba mengevaluasi ulang nih kan, bagaimana dengan kondisi seperti ini, kemudian teman-teman yang jauh dari berbagai daerah di Indonesia dan juga dari luar negeri itu bisa belajar di Darul Lughoh Al-Arabiyah. Sampai orang-orang kita di Dubai pernah kita buat dulu satu kelas itu untuk kelas akhwat, ibu-ibu yang suaminya bekerja di Dubai. Nah, jadi alhamdulillah Ustaz, kita juga buka program Al-Arabiyah online namanya, Al-Arabiyah an Bu'din. Berarti diawali dengan masa pandemi kemarin Ustaz, ya? Iya, diawali masa pandemi COVID-19. Pandemi itu berarti Ustaz, ya? Iya, Masya Allah. Bahkan yang menariknya ini program online ini, yang belajarnya ini bahkan sampai non Muslim gitu, tapi belum sempat belajar ya, baru bertanya. Untuk keperluan kerjaan mereka kali. Iya, ditanya, saya non Muslim gitu, mau belajar bahasa Arab bisa nggak gitu kan? Tapi belum terwujud. Nah, mungkin dengan berbagai kendala dari beliaunya, nah seperti itu. Nah, setelah itu 2 tahun terakhir ini kita coba menawarkan kepada masyarakat satu program kelanjutan daripada program 60 hari ini, yaitu program 1 tahun I'dad Mu'allimin. Oh, baru mulai ada program. Iya, dan ini sudah angkatan yang kedua, alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz, waktu Ustaz berpikir untuk memulai kita bisa bahasa Arab 90 hari, apa sih yang membuat Ustaz yakin tuh? Apakah memang mempelajari bahasa Arab itu mudah, atau mungkin Ustaz menemukan metodenya, atau bagaimana Ustaz? Iya.
tentunya kita berangkat dari pengalaman kita dulu belajar bahasa Arab. Saya pribadi belajar dari bahasa Arab itu dari madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah, kemudian madrasah aliyah. Sehingga kalau kita totalkan 12 tahun sudah belajar bahasa Arab seperti itu. 12 tahun jadi 90 hari kan makanya tuh. Nah, jadi 12 tahun itu belajar bahasa Arab, kok belum bisa bahasa Arab gitu. Nah, makanya ketika awal pertama sekali belajar bahasa Arab dengan kitab Arabiah Benedict, itu 1 bulan langsung bisa ngomong bahasa Arab. Nah, kurang lebih 2 tahun kita belajar kitab Arabiah Benedict. Dari situlah kita bersama teman-teman itu terinspirasi. Nah, bagaimana dengan pengalaman kita dulu dan kita buat formulasi terbaru juga dalam pembelajaran bahasa Arab. Tentunya lebih singkat. Nah, karena pada intinya Masya Allah kitab Arabiah Benedict ini ketika diajarkan dalam bentuk karantina, nah itu jauh lebih maksimal dibandingkan dengan program yang non karantina seperti itu. Gitu Ustaz ya. Memang harus benar-benar full di-fullkan pelajaran itu, nggak bisa untuk terputus-putus atau gimana Ustaz ya? Iya. Maksimalnya seperti itu. Jadi pembelajarannya dan ini selalu kita usulkan ke berbagai pondok pesantren yang ada di Indonesia. Kalau kita targetnya bagaimana menghidupkan suasana berbahasa Arab di pondok pesantren, itu mudah saja sebenarnya. Buatkan karantina saja sudah selesai masalahnya. Karena menjadi permasalahan bagi anak-anak kita sekarang ataupun untuk kita sendiri. Jadi anak-anak kita mendapatkan bahasa Arab itu tidak utuh. Contoh misalnya belajar bahasa Arab hari Senin 2 jam. Nah, kemudian di jam pertama belajar bahasa Arab, di jam kedua udah masuk bahasa Inggris. Nah, kemudian nyambung lagi nanti hari Rabu. Nah, ketika ditanya hari Rabu, itu yang hari Senin itu udah lupa. Nah, jadi terputus dia. Nah, makanya kita terinspirasi. Nah, terinspirasi dari segi metodologi ibu. Jadi sebenarnya kalau Ustaz bertanya apa sih yang menjadi keistimewaan di Darul Arabiah ini, metodologi apa? Sebenarnya kita hanya melihat ibu kita bagaimana mengajarkan bahasa kepada kita. Begitulah kita di Darul mengajarkan bahasa kepada peserta didik kita. Nah, ketika kita kecil kan tidak diajarkan yang lain, tidak diajarkan matematika, tidak diajarkan bahasa Inggris. Ya ibu fokus saja ngomong deh selama 3 tahun sampai kita bisa ngomong sekarang itu karena jasa ibu kita. Iya benar. Mungkin sekolah cuma berapa persen, kan seperti itu. Maka sering saya sampaikan metode terbaik itu adalah metodologi ibu. Maka jika kita ingin tanya metodologi apa yang cocok dalam pembelajaran bahasa Arab, pengajaran bahasa Arab, lihat ibu kita bagaimana mengajarkan bahasa kepada kita, begitulah sebenarnya kita harus mengajarkan bahasa Arab seperti itu. Masya Allah. Baik, kalau untuk target kelulusan ya dari Darul Lughah dari Ustadz Yasir sendiri, apa sih yang Ustadz targetkan dari peserta-peserta atau yang ikut serta menjadi bagian dari Darul Lughah ini Ustadz? Baik. Tadi sudah saya sampaikan ada 2 program besar yang kita coba, yang sekarang sudah kita jalankan. Yang pertama tadi program 60 hari. Nah, program 60 hari ini kita targetkan 2 kompetensi di situ. Yang pertama kompetensi bahasa, yang kedua kompetensi ilmu bahasa. Jadi bahasa dan ilmu bahasa. Jadi bagaimana si peserta didik ini ketika belajar dari lughah, yang paling ditekankan dulu adalah bagaimana dia bisa berbicara bahasa Arab. Nah, bagaimana dia bisa berbicara bahasa Arab. Ketika dia sudah berbicara bahasa Arab, kemudian baru kita lanjutkan dengan pembelajaran nahwu dan sharaf. Nah, dengan menggunakan kitab yang sama tadi, kitab Arabiah Benedict. Kurang lebih ada 100 kaidah yang dipelajari di kitab yang kedua dan di kitab yang ketiga. Dan ketika dia belajar nahwu sharaf itu pakai bahasa Arab. Makanya kata kuncinya tadi dia harus bisa bahasa dulu, kemudian baru menguasai ilmu bahasa. Itu target untuk yang program 60 hari. Nah, sedangkan untuk program setahun itu kita targetkan 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa ataupun mahasiswi yang belajar di Darul Arabiah. Nah, target yang pertama kompetensi bahasa, target yang kedua kompetensi ilmu bahasa, target yang ketiga kompetensi metodologi pengajaran bahasa itu sendiri. Micro teachingnya ya Ustaz? Micro teachingnya. Karena kebanyakan daripada asatidah sekarang itu jago ngomong, jago nahwu sharaf, nggak bisa ngajar. Betul. Nggak bisa ngajar. Alhamdulillah kita sendiri ya kurang lebih ratusan pondok pesantren yang sudah ikut training 3 hari.
bersama Darul Lughah Al-Arabiyah. Dari situ kita memang bisa membuat satu kesimpulan gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri perlu sekali bagi para asatidzah untuk meningkatkan kompetensi pengajaran kompetensi metodologi pengajaran bahasa Arab untuk penutur asing non Arab. Karena setelah kita cross check rupanya mereka mengajarkan bahasa Arab dan di depan mereka itu seperti orang Arab gitu. Makanya anak-anak nggak paham. Iya, benar, Ustaz. Jadi ini menjadi masalah besar. Sehingga di training 3 hari ini juga kita coba menyampaikan evaluasi kepada mereka terkait bagaimana sih pengajaran bahasa Arab untuk penutur asing non Arab. Karena sering sekali saya sampaikan metodologi pengajaran bahasa untuk penutur asing non Arab, jangankan kita, itu orang Arab sendiri perlu belajar. Gitu, karena seandainya dia tidak belajar, dia tidak tahu juga bagaimana mengajarkan orang-orang Indonesia. Maka tidak jarang saya mengunjungi beberapa pondok, di sana ada 5 orang syekh, ada 7 orang syekh gitu kan. Kemudian pimpinan datang kepada saya dan mengatakan, Ustadz, apa faktornya gitu? Apa penyebabnya? Anak-anak belum bisa bahasa Arab, padahal sudah ada syekh di sini 5 orang, 7 orang, 10 orang gitu. Apa penyebabnya? Ya, syekh udah ada di sini setahun, anak-anak belum bisa bahasa Arab, syekhnya udah bisa bahasa Indonesia, alhamdulillah, luar biasa. Ya itu tadi saya tanya, syekhnya jurusan apa? Ada jurusan tafsir, ada jurusan fiqh, ada jurusan akidah. Yang jurusan bahasa Arab mana? Bilang. Nah, terus yang jurusan bahasa Arab perlu dipertanyakan juga apakah beliau menguasai atau tidak. Dan beberapa kali saya membuat training, kita buat training di Darul Lughah, termasuk terakhir kemarin di Malaysia, kita buat training. Itu ada beberapa peserta memang orang Arab langsung. Orang Arab langsung jurusan bahasa Arab. Kenapa dia belajar itu, San? Iya, karena tadi metodologi ini memang harus dipelajari, San. Beliau bisa mengajarkan bahasa Arab untuk orang Arab. Tapi untuk penutur asing seperti orang Indonesia, orang Malaysia, misalnya Brunei Darussalam dan lain, itu butuh metodologi. Masya Allah. Makanya nanti di pondok pesantren kita insya Allah akan kita laksanakan program karantina 20 hari. Itu untuk 100 guru, kelas skill mengajar, kita kasih namanya. Kemudian ada kelas pemula satu lagi, kelas siswa belajar. Nah, di kelas skill mengajar ini kita akan coba mendetailkan nantinya bagaimana pengajaran mufradat, pengajaran tarkib, itu dengan cara-cara yang simpel dan mudah gitu. Sehingga bahasa Arab ini terasa mudah bagi anak-anak kita, dan bahasa Arab ini menjadi bahasa yang paling familiar lah bagi mereka. Seperti itu. Aku pernah lihat, Ustadz, yang viral itu ya, dulu ada seorang syekhnya mengajari anak-anak kecil dengan metodologi yang menyenangkan gitu, Ustadz. Ya kan, yang apa namanya, dia mengatakan mata ini apa gitu kan, terus anak-anak kecilnya senang lah itu. Nah, itu salah satu metode yang memang harus dilakukan oleh seorang pengajar ya, Ustadz ya, untuk kepada santri-santrinya. Betul. Sehingga memang itu membuat mereka itu mungkin senang dalam belajar bahasa Arab, tidak bosan, tidak jenuh gitu. Betul. Kan, Ustadz ya, belajar bahasa Arab. Dan juga Ana mendapatkan istilahnya nasihat itu, salah satunya adalah kalau mau belajar bahasa Arab jangan lupa langsung dipraktekkan gitu kan, Ustadz ya. Jadi memang harus, setelah kita belajar memang harus dipraktekkan gitu ya. Betul. Komunikasi dan lain sebagainya. Betul. Masya Allah, Ustadz. Kalau berarti dari Darul Lughah kita menggunakan buku panduan apa namanya? Kitab Arabiyah Benedict. Abi itu, Ustadz ya. Iya, Abi. Kenapa Ustadz lebih memilih difokuskan di Abi itu, Ustadz? Iya. Masya Allah, kitab Abi ini luar biasa lah bisa dikatakan. Dan termasuk kita di Darul Lughah Al-Arabiyah ada program training guru 3 hari itu. Training guru 3 hari. Dan di situ memang akan kita kupas tuntas tentang kitab Arabiyah Benedict, termasuk kita sebutkan apa yang menjadi kelebihan dan kenapa Darul Lughah memilih kitab Arabiyah Benedict menjadi referensi dalam pengajaran bahasa Arab, khususnya di program 60 hari dan 1 tahun. Nah, hal yang menarik di sini, Masya Allah, kitab Abi ini diperuntukkan bukan untuk Indonesia saja, tapi memang sudah mendunia. Betul. Di benua Asia, di benua Afrika, di benua Amerika, kemudian di Eropa juga, Masya Allah sudah tersebar begitu, Ustaz. Kemudian dilihat dari segi efektivitasnya, memang diperuntukkan untuk penutur asing non Arab. Maka
di Darul Al-Arabiyah kita coba menggabungkan antara metodologi Al-Arabiyah Benedict dengan metodologi Darul. Itu kita tambahkan mungkin 30-40% metodologi Darul ketika mengajarkan kitab Arabiyah Benedict, maka semakin menarik lagi gitu. Nah, salah satu halnya di Arabiyah Benedict itu diajarkan angka 1 sampai 1000. Nanti Ustaz Bobby belajar angka 1 sampai miliar. 1 miliar itu aku bisa berhitung di YouTube kan? tuh, Sat. Sampai ya aku ngeliat di YouTube Darul Lugah itu ya sampai orang bisa membaca berapa miliar itu dengan bahasa Arab. Luar biasa banget. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah penulis kitab Arabiyah Benedict, Syekh Dr. Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fauzan sudah berkunjung ke Darul. Masya Allah. Nah, sudah berkunjung Darul dan kita presentasikan bagaimana buku yang beliau tulis itu bisa kita selesaikan dalam waktu yang cepat gitu. Sampai saya pernah satu mobil dengan beliau tanya apa rahasianya gitu. Rahasianya cuma satu, buatkan karantina, selesai sudah. Karantina. Tetapi tentunya ini tidak mudah bagi pondok pesantren untuk membuatkan karantina walaupun 20 hari gitu. Karena harus menghentikan semua aktivitas menghafal Quran, aktivitas pekerjaan, aktivitas ta'lim, semua harus dihentikan. Dan semuanya fokus untuk belajar bahasa Arab. Tapi kalau ini bisa kita lakukan, sebenarnya sudah selesai masalah. Tadi kalau harapannya misalnya hanya ingin menghidupkan santri-santri kita, hanya targetnya mereka berbicara bahasa Arab, itu bisa kita selesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 20 hari. Tapi dengan catatan tadi itu dilaksanakan secara karantina. Bayangkan Ustaz Bobby misalnya karantina itu kan durasinya 10 jam. Kalau 20 hari 200 jam kan? Nah, 200 jam ini hampir sama kita belajar bahasa Arab 1 tahun di pondok pesantren. Oh gitu Ustaz ya? Iya. Ketika saya sampaikan 20 hari itu nggak masuk akal. Ya banyak orang kok bisa. Tapi ketika kita sampaikan jam, orang selesai habis subuh kita belajar. Habis subuh sampai jam 10 malam, jam 9 sampai 10 malam. Itu baru mungkin kalau program seperti ini. Iya betul. Nah, karena pernah saya masuk ke pondok pesantren, saya tanya. Nah, di pondok ini dalam seminggu berapa kali belajar bahasa Arabnya? Sekali berapa jam? 2 jam. Ada yang pondok pesantren sepekan itu 4 jam seperti itu. Jadi sehingga ketika saya totalkan itu untuk mencapai 10 jam, saya katakan ke beliau, di pondok antum membutuhkan waktu untuk memperoleh 10 jam itu sekitar 1 bulan. Karena kan belajar sepekan 2 kali atau 3 kali tadi. Berarti sebulannya di antum satu hari di Darul Al-Arabiyah. Nah, jadi mau bisa bahasa Arab setahun ataupun mau yang 20 hari tadi. Sebenarnya kita kelihatannya aja, kelihatannya banyak hari, tapi nggak berkualitas waktu belajar bahasa Arab kita sebenarnya. Ustaz Bobby belajar misalnya hari Senin, nanti sambung lagi Senin depan gitu kan? Itu yang saya rasakan. Kan seperti itu kan? Nanti kalau ditotalkan untuk 10 jam itu Ustaz Bobby baru belajar itu 2 bulan itu. Kok saya totalkan nanti misalnya, ya itu 2 bulan Ustaz Bobby baru 10 jam. Di Darul cuma 1 hari. Dan itu lebih maksimal seperti itu. Nah, jadi memang semua pikiran dan tenaga kita terpusat di pelajaran bahasa Arab itu Ustaz. Iya. Makanya peserta yang belajar di Darul Arabiyah, hal yang pertama sekali kita sampaikan adalah apakah Anda siap? Siap meninggalkan keluarga, siap meninggalkan pekerjaan. Karena ketika belajar dengan kita itu tidak ada istilah izin. Nah, pernah suatu ketika ada beberapa direktur yang belajar di Darul Arabiyah. Beliau punya 2-3 perusahaan. Tapi sebelum belajar, itu hal yang pertama sekali kita tanya. Ketika masuk ke Darul, yang pertama pekerjaannya harus ditinggalkan. Siap atau tidak? Yang kedua keluarganya harus ditinggalkan juga. Kalau mau keluarganya yang ke sini gitu. Iya kan? Ataupun kita izinkan setelah 20 hari baru pulang. Nah, kalau seperti ini siap, baru kita bolehkan. Kalau tidak siap, ya mungkin tidak bisa bergabung dengan kita seperti itu. Alhamdulillah, yang belajar itu Masya Allah seperti yang kan tadi. Ada yang punya banyak pekerjaan gitu, Masya Allah. Bahkan terakhir juga belajar di pilot Garuda. Pilot Garuda Indonesia. Bayangkan aktivitas pilot. Tapi kita sudah komitmen ke beliau.
Itu 20 Nah, hari itu. 20 hari. Jadi kalau belajar dengan Darul Lughah itu ya. Jadi cuti 20 hari itu. Saya tidak paham itu bagaimana itu kan beliaunya. Tapi Masya Allah beliau ikuti sampai selesai. Nah, kalau ditentukan seperti ini orang mudah settingannya. Betul, Ustaz. Betul. Saya 20 hari ini fokus belajar bahasa Arab, tidak ada aktivitas kecuali belajar bahasa Arab. Setelah 20 hari ini nanti baru Ya. kita mulai lagi kan. Tapi kalau model seminggu sekali ini kita susah. Iya. Belum besok udah rapat, Iya. besok udah izin gitu kan, ngantor keluarga dan seterusnya seperti itu. Kayak Anda misalnya mau 20 hari ini Ustaz. Anda udah bilang sama istri, ini pokoknya kita belanja untuk 20 hari. Masya Allah. Sebelum kita 20 hari ini Anda fokus di sini, kita jalan-jalan dulu lah. Siapa tahu anak minta jalan-jalan gitu Ustaz. Masya Allah, Masya Jadi Allah. memang kita sudah persiapkan itu Ustaz. Iya. Tapi itu begitupun dengan yang online seperti itu juga Ustaz. Iya, online seperti itu juga. Oke. Makanya ketika kita buat komitmen seperti itu sebenarnya orang mau. Tapi ketika program kita nggak jelas, kita ikuti gaya peserta misalnya. Nah, dulu di awal-awal ketika kita buat program Darul Lughah, program di Darul Lughah, itu programnya seminggu 2 kali, sepekan 2 kali. Yang daftar banyak kan, kalau sepekan 2 kali itu yang daftar banyak kan? Betul. Ya, karena kesibukannya. Bahkan sampai ratusan, 100. Nah, setelah setahun tinggal 10 orang lagi. Karena tadi ada yang keluar kota, ada yang ini. Jadi memang kita ikuti keinginan para peserta, itu banyak pesertanya. Betul. Ya kan? Betul. Sekarang kalau kita buat, gitu dibalikin tapi ya. hasilnya tidak ada. Iya. Bahkan mereka menyalahkan Darul Lughah gitu. Saya udah belajar setahun kok nggak bisa bahasa Arab. Padahal beliaunya masuk karena tadi sering keluar kota. Makanya sekarang kita rubah sistemnya. Kalau mau belajar dengan kita, itu belajar hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Online minimal pembelajarannya 3 jam. Maksimal 3 jam, bisa ambil pagi, bisa siang sampai malam. Kalau malam sampai jam setengah 11 malam kira-kira seperti itu. Nah, alhamdulillah ketika kita buatkan komitmen seperti itu, kita tidak menerima alasan. Pokoknya 20 hari antum harus masuk. Ya alhamdulillah semua berjalan dengan lancar gitu kan. Alhamdulillah tadi. Tapi ada menemukan problematika atau ada ya kesulitan nggak Ustadz untuk menerapkan seperti ini kepada pendaftar Ustadz? Iya. Ya tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita punya komitmen, punya peraturan-peraturan seperti itu. Orang ketika mau belajar kan harus mikir-mikir. Betul, Ustadz. Nah, tapi kalau mau bisa ya belajar di dahulu gitu. Bahkan kita langsung secara spontanitas menyampaikan kalau cari pembelajaran 2 hari misalnya, itu jangan di dahulu, cari di lembaga lain yang bisa menyesuaikan waktu antum. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau online ini biasa masalahnya ini di di sinyalnya. Ini yang paling bermasalah seperti kita itu. Semangat sinyalnya nggak semangat. Ya, kalau pembelajaran itu kita coba semaksimal mungkin untuk memaksimalkannya. Tapi kalau masalah sinyal ini kan tidak bisa kita pungkiri seperti itu. Ya, untuk yang lain-lain alhamdulillah tidak ada masalah yang begitu besar sih, Ustaz. Nah, tinggal di lapangan nanti kita temukan ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Ada yang tiba-tiba di tengah jalan putus. Udah iya kan, udah mulai lemah seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah bisa kita atasi masalah-masalahnya, insyaallah. Oke, Ustaz. Berdiri sejak 2016 Ustaz ya, sampai dengan sekarang. Ustaz bisa mengatakan kita ini sebagai pusat belajar bahasa Arab, tapi letaknya di Aceh itu, Ustaz. Seberapa keyakinan Ustaz walaupun Ustaz buka itu di Banda Aceh dan itu bisa semua seluruh Indonesia mengetahui, bahkan seluruh mancanegara itu, strategi apa Ustaz yang bisa Ustaz lakukan saat itu, Ustaz? Ya, Masya Allah ya. Jadi memang dari segi namanya saja dulu kita sudah berdiskusi. Dari segi namanya dulu ketika sebelum diberikan nama Darul Lughah ini ada beberapa opsi namanya. Yang pertama Rumoh Bahasa. Rumoh ini bahasa Aceh. Bahasa Aceh. Yang artinya rumah. Yang kedua Pusat Pelatihan Bahasa Arab. Sehingga jadi tagline sekarang itu ya. Iya. Yang ketiga Darul Lughah Al Arabiyah. Ini kan harus diambil jadi satu nama gitu. Ada yang sekarang kan ada juga banyak kursus ataupun lembaga-lembaga itu yang langsung dengan nama bahasa daerahnya seperti itu kan. Jadi kita sampaikan waktu itu
visi misi kita ini besar gitu. Mulai dari nama juga harus besar. Jadi kalau kita ingin lembaga kita besar, jangan kasih nama dengan bahasa Aceh ataupun dengan bahasa Indonesia, tapi dengan bahasa Arab. Nah, sehingga sepakat kita untuk memberikan nama yaitu Darul Lughah Al-Arabiyah. Masya Nah, Allah. dari nama itu memang sudah jelas visi misi kita. Itu bagaimana kita bisa menginspirasi pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia untuk belajar bahasa Arab. Nah, uniknya kita di Darul Lughah, Ustaz, kita tidak memulai dengan sekolah. Kita belum ada lembaga formal di Darul Lughah Al-Arabiyah, kecuali ada satu lembaga formal yaitu TK, namanya TK Dafa, TK Darul Atfal. Nah, itu kita dari kecil udah fokus ngajari mereka bahasa Arab. Nah, kalau lembaga non formal kan di bawah Yayasan Darul Lughah lebih bebas kita bergeraknya. Betul. Kita bisa membuat kurikulum sendiri gitu. Nah, beda hanya dengan pondok-pondok yang memang sudah membuat sekolah terlebih dahulu gitu. Betul. Nah, kalau Mengikuti kita aturan negara ya. mengikuti aturan sudah ada. Nah, ibaratnya dikasih jalan nih. Kalau antum mau ke Jakarta ini jalannya. Kalau kita enggak, kita buat jalan sendiri. Dari sini maksudnya ya alhamdulillah banyak hal yang kita dapatkan ketika kita buat jalan sendiri. Kenapa kita berani buat jalan sendiri? Karena alhamdulillah dengan izin Allah bagi kita sepertinya ya maksudnya ya kita punya cara yang bagus nih. Nah, pengajaran bahasa Arab. Nah, akhirnya cara itu yang memang kita terus evaluasi dari tahun ke tahun. Ya alhamdulillah bisa sampai ke Pondok Pesantren Al-Furqan ini, Ustaz. Masya Allah. Balik lagi ke program Idat Mu'alim nih, Ustaz. Ini kan sebenarnya cukup menarik ya. Kita mencetak seorang guru dalam waktu 1 tahun. Ustaz. Jikalau memang kita istilahnya menyekolahkan lah di Darul Lughah Al-Arabiyah ini ada Idat Mu'alim. Namun dari segi kemampuan mengajarnya itu masih belum terlalu masih mendasar dan sebagainya. Ada nggak metode yang dilakukan oleh Darul Lughah untuk benar-benar orang ini cakap dalam mengajar nanti? Karena kan memang selain memiliki ilmu, dia juga harus memiliki micro teaching yang bagus gitu kan, Ustaz ya. Nah, itu gimana Ustaz metode yang ada di sana? Kalau Ustadz Bobby bertanya kepada kita, bagusan mana mengajarkan orang yang udah bisa bahasa Arab sama yang belum bisa bahasa Arab? Kita jauh lebih memilih orang yang belum bisa bahasa Arab. Itu sangat-sangat akan maksimal hasilnya dibandingkan yang belajar di Darul Lughah itu yang sudah punya dasar. Gitu, nah, seperti itu. Karena banyak kendala kita menemukan di lapangan yang sudah bisa bahasa Arab ini. Kalau benar belajarnya alhamdulillah gitu. Tapi kalau nggak benar kan sulit kita luruskan. Karena keyakinan seperti itu, Ustaz. Iya, karena tadi kan belajarnya mungkin dengan uslub bahasa Indonesia, bahasa-bahasa terjemahan dan lain-lain. Nah, di program Idat ini bisa dikatakan 70% itu 70 sampai 80% itu dari nol semuanya. Dari nol ya, dari nol. Nah, yang belajar di kita sekarang itu bisa dikatakan untuk angkatan kedua ini ada sekitar 39 orang. Itu orang Acehnya 4 sampai 5 orang. Selebihnya orang luar semuanya. Nah, ketika belajar ini dari berbagai provinsi ada di Indonesia, disitulah inspirasi datang nih. Ada yang malas tapi lihat orang dari Makassar, dari rajin lagi lihat orang dari Jawa dan seterusnya gitu. Jadi saling memberikan semangat bagi mereka. Nah, kemudian untuk tahun ini alhamdulillah sudah masuk dari mancanegara juga. Ada 2 orang dari Malaysia dan 1 orang dari Brunei Darussalam, alhamdulillah. Ya. Dan ini juga mereka melihat teman-temannya ataupun terinspirasi belajar di Darul Lughah itu melihatnya dari sosial media di Darul Lughah Al-Arabiyah. Nah, di program setahun ini yang paling penting seperti yang saya katakan tadi adalah harus bisa ngomong dulu. Makanya kita nggak ngapain-ngapain orang ini, nggak kita tekankan di qiraatul kutubnya, baca kitabnya, nggak kita tekankan di nahwu sharafnya, kemudian nggak kita tekankan di balaghahnya dan lain-lain. Yang penting bisa ngomong dulu. Dan itu kita selesaikan 20 hari. Nah, dari mana metodologinya? Metodologinya itu metodologi ayam ngeram telur itu selama 21 hari. Itu ayamnya nggak kemana-mana, induknya nggak kemana-mana sampai telurnya itu pecah menetas. Begitulah di Darul Lughah
21 hari itu ustaznya mempersamai santri. Makanya seperti Ustaz lihat sekarang. Nah, yang ngajarin ini Ustaz kita ini ninggalin keluarga semuanya. Sekarang ada yang ngajar di Padang ninggalin 20 hari. Iya. Ada yang 40 hari juga, Masya Allah nih. Alhamdulillah udah kuat semua saya kan. Termasuk ini pertanyaan gitu. Ketika kita ngajar di suatu tempat, gimana triknya? Hah? Antum ninggalin istri 20 hari gitu kan. Betul. Masya Allah. Tapi alhamdulillah mungkin karena suasana kita di luar sudah kita bentuk dari awal seperti itu, modelnya seperti itu, alhamdulillah ya istri para asatidah alhamdulillah bisa bersahabat. Ya kalau berangkat ya biasa aja. Karena menganggap ini ya bagian dari perjuangan kita dalam menyebarkan bahasa Arab di Indonesia. Nah, tadi kembali lagi kepada target 20 hari tadi, udah bisa bahasa. Nah, ketika mereka sudah bisa bahasa, rupanya Masya Allah selesai masalah. Hafal Quran semakin semangat. Makanya kita bisa menyimpulkan, ketika seseorang penghafal Quran bisa ngomong bahasa Arab, itu gaya beda menghafalnya. Kemudian ketika dia belajar ulum syar'iyah dan dia bisa ngomong bahasa Arab, itu beda semangatnya. Terasa nikmatnya ketika belajar bahasa Arab, karena kan guru langsung menjelaskan dengan bahasa Arab. Nah, di mata kuliah selanjutnya setelah mereka menguasai kompetensi bahasa, baru masuk kompetensi ilmu bahasa, yaitu belajar nahwu shorof. Dan semua ini diajarkan dengan bahasa, termasuk i'rab-i'rabnya. Seperti itu. Nah, ketika ini sudah dikuasai, baru masuk ke tahapan yang terakhir, bagaimana mereka bisa mengajar seperti kita mengajar. Yaitu mengajar kitab Arabiyah Bedek dengan metodologi Darul Lughah Al-Arabiyah, alhamdulillah. Dan anak-anak kita alhamdulillah mampu mengajar dalam durasi waktu 10 jam per hari. Dan sekarang mereka sedang mengajar semuanya. Nah, mereka sudah masuk ke mata kuliah terakhir, yaitu praktik lapangan. Nah, praktik lapangan ada sekitar 19 pondok pesantren di Aceh, dan juga kita kirim ke Padang. Itu mereka sedang melaksanakan program 20 hari karantina 20 hari untuk peserta didik. Ada sekitar 39 mahasiswa-mahasiswi dan mereka mengajar 540 peserta didik yang ada di Aceh dan juga di luar Aceh. Masya Allah. Nah, dan itu pembelajarannya Masya Allah ya. Mereka bisa mengajar dalam waktu durasi yang cukup lama seperti itu. Karena memang setahun yang belajar dengan kita, alhamdulillah. Mengajari orang Aceh lebih mudah apa lebih gimana sih? Kalau kita kan tahu Aceh ini dikenal Serambi Mekahnya ya gitu ya. Apa lebih mudah mengajari mereka dari orang-orang yang di Indonesia yang lain? Sama saja sih, tergantung nanti kan kepribadian ataupun motivasi dari para asatidah, motivasi dari pimpinannya. Nah, ini sangat bergantung kita lihat gitu. Jadi bisa kita lihat anak-anak semangat atau tidak tergantung tadi pimpinannya mau nggak gitu kan. Nah, jangan-jangan beliau hanya ada pondok yang fokus hafal Quran aja. Nah, ketika belajar bahasa Arab ya biasa saja gitu. Nah, biasanya yang seperti ini nggak sukses. Karena setelah 20 hari mereka akan bertemu lagi dengan pimpinannya yang ngomong lagi dengan bahasa Indonesia. Bahkan pernah santri-santri kita ngomong gitu. Mahasiswa kita ngedidik santrinya ngomong sama mahasiswa, dibilang seperti ini, Ustadz, nah dibilang ke beliau ya, kalau antum dah pulang, kita dengan pimpinan belum bisa bahasa Arab gitu kan, ya ngomong lagi. Terus disampaikan ke kita kan, kita juga nggak bisa berbuat, ini kan pesantren orang gitu. Ya beliau tahulah sebenarnya harus tahu kan, harus bisa bahasa Arab. Nah, jadi itu sih yang menjadi target di program Idat Mu'alimin ini. Sudah berapa orang kira-kira Ustaz yang diluluskan oleh Darul Lughah ini sampai dengan untuk angkatan pertama ada sekitar 23 orang. 23 orang. Tanggal di tahun ini insya Allah di bulan Agustus, di bulan Juli kita akan mengisudakan sekitar 39 orang. Dan untuk angkatan yang ketiga itu sudah ada yang daftar sekitar 46 orang. Nah, 46 orang. Mudah-mudahan Ustaz kita targetkan 100 orang. 100 orang. Nah, 100 orang dengan harapan tadi mereka bisa berkhidmat. Nah, karena kan mereka dikirim Ustaz dan itu gratis. Mereka yang ngajar itu di pondok-pondok pesantren yang ada di Aceh, mereka kita kasih fasilitas gratis. Tapi yang ngajar itu santri-santri kita. Nah, Masya Allah Ustaz,
sekaliber mereka ngajar gitu. Hmm. Banyak juga santri-santri yang diajarkan mahasiswa itu bisa tampil di tingkat nasional padahal baru 20 hari Abi. Masya Allah, saya juga heran gitu kan, bilang sama pimpinan, padahal yang ngajar mereka bukan kita gitu. Santrinya padahal Santrinya apalagi bisa tampil di tingkat nasional. Masya Allah. Itu baru kitab yang pertama, apalagi masuk ke Nahwu Sharafnya itu luar biasa gitu. Betul. Oke. Ustaz, aku juga kan melihat sedikit YouTube dari Darul Lugah Arabiyah. Ustaz menerangkan terkait dengan manajemen pengelolaan bahasa Arab. Ustaz. Emang ada ilmu tersendiri Ustaz terkait dengan manajemen ilmu berbahasa Arab ini Ustaz? Atau bagaimana sih Ustaz terkait dengan manajemen ini yang Ustaz maksud Ustaz? Baik. Jadi yang terpikirkan ataupun yang terlintas di benak sekarang, kegagalan pembelajaran bahasa Arab di pondok pesantren itu disebabkan karena metodologi. Nah, itu yang sering kita sampaikan. Nah, kalau kita ingin lebih detail dalam diskusinya, nah sebenarnya tidak hanya dari segi metodologi saja, tapi dari segi manajemen itu juga penyebab faktor kenapa kita gagal dalam mengaplikasikan bahasa Arab di pondok pesantren. Karena ibaratnya memang nggak ada manajemennya, kan seperti itu. Betul. Nah, salah satu manajemen yang memang selalu kita sampaikan adalah yang mungkin dari sekian banyak maklumat terkait dengan manajemen, Ustaz, itu di 3 tahun terakhir ini kita mengisi training dan kita sampaikan kalau belajar bahasa Arab itu dimulai dari yayasannya terlebih dahulu. Bukan dimulai dari bawahnya, betul. Sekarang kita hanya fokus dari bawah gitu kan. Nah, ketika si anak ini yang menjadi kefokusan kita dalam mengajarkan dia bahasa Arab, ketika dia sudah selesai ketemu sama musyrif nggak bisa bahasa Arab, ketemu sama guru tahfiz nggak bisa bahasa Arab, ketemu sama guru umum nggak bisa bahasa Arab, mau bayar SPP pakai bahasa Indonesia karena bendahara nggak bisa bahasa Arab, kan seperti itu. Ketemu sama mudirnya bahkan nggak bisa bahasa Arab mudirnya gitu kan. Jadi sebenarnya kita zalim ketika kita mengatakan kegagalan pembelajaran bahasa Arab di pondok pesantren karena anak-anak kita nggak mau berbahasa Arab. Bukan mereka nggak mau, tapi orang di sekeliling mereka nggak mau berbahasa Arab. Makanya ini yang kita sampaikan kemarin kita presentasikan, kita mulai dari atas lebih dahulu. Nah, bahkan beberapa pondok yang kita buat di Lampung, kemudian di Padang itu yang belajarnya dari sapam, tukang masak. Karena anak-anak kan berinteraksi sama yang jaga kantin juga itu. Itu yang paling banyak berinteraksi dengan orang-orang seperti ini. Sehingga kalau orang-orang seperti ini tidak kita perhatikan, sedikit demi sedikit akan terkikis semangatnya untuk ngomong bahasa Arab seperti itu. Makanya alhamdulillah saat sekarang kita sudah memulai di beberapa pondok pesantren, itu mulainya dari atas dulu. Pernah kita buat sekali di satu provinsi, itu dari pembina yayasan belajar, Masya Allah, ketua yayasan, mudir ma'had, sampai ke bawah, sampai supirnya belajar bahasa Arab. Masya Allah. Nah, anak-anak dipulangkan, habis itu baru anak-anak diajarkan. Nah, seperti itu gambarannya. Berarti kan ini juga Ustaz, ini menarik banget terkait dengan manajemen. Berarti kan Ustaz juga perlu untuk menyampaikan bagaimana sih kita di yayasan itu membuat program kepada santri-santri kita agar setelah karantina inilah 20 hari ini, bagaimana kita tetap menjaga bahasa Arab ini menjadi budaya di pondok kita gitu. Ada nggak Ustaz yang memberikan masukan kepada yayasan terkait dengan hal itu Ustaz? Apakah metode-metode apa yang dilakukan setelah ini dan lain sebagainya Ustaz? Betul. Jadi untuk penerapan program 60 hari ini kita bagi menjadi 3. Pra pembelajaran, prosesnya, dan juga paskanya. Betul. Dan yang paling sulit itu adalah paskanya. Ibaratnya seperti orang hafal Quran. Hafal Quran itu di Sudan waktu saya dulu 40 hari selesai 30 juz. Tapi kamu murojaahnya sampai 3 tahun 10 tahun. Masya Allah, kan? Kalau nggak diulangi lagi hafalannya juga akan hilang seperti itu. Dan begitu juga dengan pembelajaran bahasa Arab. Maka ini yang ketika sebelum dimulainya kerjasama antara Darulullah, ini yang kita sampaikan pra pembelajaran apa yang dipesankan, ketika dalam proses apa, dan yang paling harus diperhatikan adalah pasca. Betul. Komitmen, gitu kan. Istiqomah gitu, Masya Allah, istiqomah itu.
bagaimana kita konsisten ngomong bahasa Arab dengan kita, Ya, ya. bagaimana kita konsisten untuk ngomong bahasa Arab dengan anak-anak kita. Betul, Ustaz. Nah, ini yang kita bangun di Darul Lughah Al-Arabiyah, komitmen kita bersama. Makanya sering saya sampaikan itu pilot misalnya. Nah, pilot bisa menerbangkan pesawat membawa penumpang dengan selamat dari satu bandara ke bandara yang lain. Sering saya tanya sama peserta. Nah, itu apa karena pilot saja atau karena siapa? Ada yang jawab karena pilot, karena pramugari. Nah, dan lain-lain. Terus saya bilang keberhasilan pilot bisa menerbangkan pesawat membawa penumpang dengan selamat itu karena hasil kerjasama dan sama-sama bekerja. Iya, betul. Ada kerjasama juga nggak sama-sama kerja, kan? Betul. Nah, semua bekerja sama gitu. Mulai dari pimpinan tertinggi sampai satpamnya itu harus ikut tahu mereka betapa pentingnya bahasa Arab. Nah, itu yang lengah gitu. Dan lengah di kita menganggap yang masa nggak perlu tahu tentang urusan belajar bahasa Arab. Jadi mereka juga cuek gitu. Nah, mereka cuek dengan belajar bahasa Arab dan juga dengan pekerja-pekerja yang lainnya. Tapi kalau orang ini diikutkan semuanya, ini akan mendukung semua program-program kita. Betul. Bahkan saya sampaikan juga, termasuk guru-guru umum itu wajib untuk belajar bahasa Arab. Ya. Guru bahasa Indonesia, guru kimia, guru fisika, guru matematik belajar bahasa Arab. Minimalnya mereka menyuruh dengan berbahasa Arab. Mereka melarang dengan berbahasa Arab. Muqaddimah pakai bahasa Arab, ikhtitamnya pakai bahasa Arab. Nah, walaupun mengajar pakai bahasa Indonesia. Nah, jangan mengajar pakai bahasa Arab juga. Anak-anak pakai bahasa Indonesia nggak paham lagi pakai bahasa Arab. Jadi kalau seperti ini ada dukungannya, nah, terutama pasca nantinya. Jadi insya Allah suasana ataupun akan terciptanya lingkungan berbahasa Arab di lingkungan pondok pesantren kita. Tapi kalau orang ini tidak dilibatkan, nah bisa dikatakan akan banyak yang merusak dibandingkan orang yang ingin berjuang memperjuangkan terciptanya lingkungan bahasa Arab di pondok pesantren. Luar biasa. Ustaz, memang sekarang ini kan banyak sekali ya, zaman sekarang ini orang nih yang mungkin profesinya kayak Ustaz sampaikan kemarin tadi tuh, ada yang pilot itu pengen belajar bahasa Arab gitu kan. Ada yang profesi dia sebagai direktur masih mau belajar bahasa Arab. Padahal kalau mungkin zaman dulu orang belajar bahasa Arab tuh karena dia seorang guru Arab, guru bahasa Arab gitu kan Ustaz, atau guru kaji dan lain sebagainya. Kalau Ustaz melihat seperti itu, apa sih Ustaz, menurut Ustaz kok bisa profesi-profesi yang tidak hubungannya dengan pekerjaannya tapi mau untuk belajar bahasa Arab ya Ustaz? Iya. Kebanyakan mereka yang memiliki profesi umum terus giat untuk belajar bahasa Arab, itu Masya Allah mereka termotivasi ketika mengenal sunnah. Nah, ya ikut kajian gitu. Kemudian pas lihat YouTube, terutama kajian-kajian dengan berbahasa Arab, kok saya tidak paham seperti itu. Pengen baca kitab langsung, jangan diterjemahkan oleh ustadznya. Gitu. Dan juga ketika sholat, ketika imam baca. Jadi ada beberapa peserta kita tanya alasannya seperti itu. Di samping juga ada misalnya yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada peserta kita dari Qatar, dari Kuwait, dari orang Indonesia, dari Inggris gitu. Yang memang mereka duduk mereka bekerja di negara Timur Tengah, tapi mereka nggak bisa bahasa Arab. Karena bahasa komunikasi sehari-hari mereka itu menggunakan bahasa Inggris. Tapi Masya Allah. Nah, dari mereka ini yang sudah pernah belajar, nah, yang sudah pernah mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus belajar bahasa Arab, itu rata-rata mereka sangat senang sekali ketika mereka bisa ngomong. Padahal sebelumnya saya udah belajar nahwu sharaf pakai kitab ini, tapi ada sesuatu yang hilang gitu. Ibaratnya Sababi, saya tanya, Sababi orang Indonesia? Iya. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Enggak, kalau Ustaz Bobi menjawab enggak bisa. Gimana gitu kan? Ustaz Bobi bilang orang Indonesia tapi enggak bisa bahasa Indonesia. Begitu juga ketika kita Ustaz Bobi belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, bisa ngomong bahasa Arab? Enggak bisa. Ya, Ustaz Bobi tanya sama saya, Ustaz Yasir orang Aceh? Iya, tapi saya enggak bisa bahasa Aceh. Kan perlu dipertanyakan keacehannya itu kan. Jadi ada sesuatu yang hilang.
Nah, makanya selalu yang kita sampaikan adalah gitu kan, ketika orang udah bisa ngomong bahasa Arab, itu kecintaannya kepada bahasa Arab itu luar biasa. Ya, makanya banyak peserta yang sudah menguasai nahwu sharaf gitu. Ada 20 tahun mengajar bahasa Arab, mengajar nahwu sharaf gitu. Tapi ikut lagi di Dalughah gitu. Nah, ada 6 tahun di Yaman. Nah, 6 tahun di Yaman, belajar di Yaman, hidup sama orang Yaman, ikut lagi program 60 hari. Gitu, tadi nggak bisa ngomong gitu, nggak lancar. Jadi ada sesuatu yang hilang seperti yang katakan tadi kan. Lucu ketika Ustaz Obi dari mana? Aslinya Jakarta, Ustaz. Ya, Jakarta ya. Lucu ya ketika tanya bisa bahasa Indonesia, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi bisa grammar bahasa Indonesia gitu kan. Nah, ini yang menjadi kunci. Nah, yang menjadi kunci di Dalughah Al-Arabiyah. Makanya ketika orang bisa ngomong bahasa Arab, itu semakin bersemangat lagi untuk belajar bahasa Arab, apalagi belajar kaidah nahwu dan sharaf. Makanya sangat kita tentukan di level yang pertama itu. Dan itu akan menjadi indikator sukses atau tidaknya nanti kitanya kita buatkan program di sini. Jadi kalau bisa ngomong berarti susah, nggak bisa ngomong ya masih dipertanyakan kan seperti itu. Nah, baik, Ustaz. Mungkin terakhir nih, Ustaz. Ustaz tahu Al-Furqan udah lama, Ustaz? Udah, alhamdulillah, masya Allah, hari ini ma'ruf ya Indonesia. Iya, dengan kitabnya Mukhtarat ya. Masya Allah. Masya Allah. Iya, Ustaz. Besok kan kita akan mengadakan 20 hari ya, Ustaz ya, 20 hari pengajaran di sini. Apa harapan Ustaz kepada pelajaran kita besok nih, Ustaz, kepada nanti maksudnya kepada karantina ini di Al-Furqan ini seperti apa harapan Ustaz? Ya, masya Allah. Untuk program 20 hari ke depan yang akan kita laksanakan di Ma'had Al-Furqan kita nanti insyaallah taala. Jadi target kita itu bagaimana kita bisa memberikan metode terbaik untuk para asatidzah. Karena bisa dikatakan para asatidzah kita yang ikut itu lebih menguasai secara nahwu sharafnya dan lain mungkin dari kitanya sendiri. Nah, mungkin yang lebih menarik di sini bagaimana kita bisa mensukseskan. Nah, bisa mengambil faidah sebanyaknya khususnya dari segi metodologi pengajaran bahasa Arab untuk penutur asing non Arab menggunakan kitab Arabiyah Bainadik. Arabiyah Bainadik. Jadi memang di sini butuh kefokusan. Karena yang menjadi cobaan dan tantangan nanti saya kan udah belajar gitu. Karena memang yang diajarkan adalah dasar-dasar sekali. Tapi yang dasar inilah yang belum banyak orang tahu. Misalnya bagaimana cara mengajarkan aina taskun, kan mudah aja aina taskun gitu. Mudah aja ngajarnya kan. Orang membayangkan mudah, tapi pas ngajarnya nggak bisa ngajar. Jadi di 20 hari ini nantinya betul-betul akan dituntun. Nah, itu per kalimatnya. Per kalimat bagaimana cara mengajarnya. Nah, sehingga nantinya setelah 20 hari ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi untuk para asatidzah menerapkan untuk santri-santri yang ada di sini. Nah, kemudian juga harapannya yang kedua adalah semangat. Semangat, Ustaz. Yang tersisa hanya semangat lagi sekarang itu. Kalau sudah tidak bersemangat lagi, apapun programnya kita nggak bisa kita komunikasikan dengan mereka. Nah, ambil semangat kita dalam menyebarkan bahasa Arab di Indonesia. Nah, jadi Ustaz, ketika kita sudah mengatakan kepada keluarga kita, kita akan mengajar, maka pada saat itu ya kita serahkan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak jarang cobaan yang diberikan Allah kepada kita juga sangat luar biasa. Ada istri Ustaz yang gugur gitu, keguguran. Tapi beliaunya masih mengajar, alhamdulillah. Iya. Seperti saya ketika mengisi training di Padang kemarin, pas saya nyampe di Padang, waktu itu mertua laki meninggal gitu. Ya mertua laki meninggal gitu. Sedangkan juga dari mama mertua pengennya saya yang mensolatkan. Seperti itu. Jadi masya Allah, Ustaz, cobaan-cobaan seperti itu sangat luar biasa. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masya Allah, Allah mudahkanlah jalan kita. Kita mendapatkan para asatidzah yang memang sangat ikhlas lillahi ta'ala dalam mengajarkan bahasa Arab. Dan mereka siap mengajar mungkin ya
di luar pembelajaran pun masih diladeni jika para asidah ingin bertanya kepada mereka seperti itu. Nah, ketika kita nantinya mengajar bahasa Arab, khususnya para asatidz kita, betul-betul memang punya niat yang ikhlas. Nah, bagaimana kita bisa mencerdaskan anak-anak kita? Karena sering saya menyampaikan kepada Dewan Guru, kita harta tak banyak, amal pun kadang kurang. Nah, amalan-amalan sholat sunnah mungkin kurang, puasa juga, puasa sunnah seperti itu. Tapi sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalas. Nah, jadi terputuslah semua amalan anak Adam kecuali 3 perkara, yaitu al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau yang kita ajarkan ini tidak bermanfaat, tidak ikhlas lillahi ta'ala, mereka juga tidak bisa mengambil istifadah dari kita. Apalagi yang kita harapkan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi seperti ini sering kita sampaikan kepada Dewan Guru, dan mudah-mudahan ini menjadi semangat kita, Zat. Jadi ada kerisauan sebenarnya ketika menemukan santri yang tidak bisa berbahasa Arab. Kita risau. Dan kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Ketika ada santri kita 6 tahun belajar bahasa Arab dengan kita, dan mereka tidak bisa bahasa Arab, ini selalu kita sampaikan, kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah gitu. Kenapa santri-santri kita yang belajar 6 tahun dan mereka nggak bisa bahasa Arab? Nah, karena setelah 6 tahun mereka nggak bisa bahasa Arab, yang timbul apa? Mereka menganggap bahasa Arab itu susah, padahal dengan cara kita tadi. Nah, oleh karena itu memang setiap santri yang belajar di Darul Arabiyah itu kita sangat betul-betul perhatikan, termasuk anak ida ini per orang kita perhatikan. Bahkan untuk pengadaan karantina ini di Mahat Furqan kita sudah mempersiapkan 3 bulan yang lalu. Oh, Masya Allah. 3 bulan yang lalu, San. Mulai koordinasinya apa, saya minta nama-namanya, siapakah beliaunya, dari mana beliau belajarnya, itu kita sudah persiapkan secara maksimal. Nah, supaya tadi memang setiap yang belajar dengan kita itu kita harapkan mendapatkan hasil yang maksimal, insyaallah ta'ala. Mungkin begitu saja, Ustaz. Bawa pesan tadi ya untuk kita semua, insyaallah. Jadi memang kita butuh semangat dan juga tetap butuh motivasi itu, Ustaz, untuk memang kita harus bisa terutama yang asatidz ini mengerti bahasa Arab dan cara menyampaikannya, cara mengajarnya ke para murid-muridnya dan santri-santrinya. Insyaallah barakallahu fikum, Ustaz Yasir, jazakumullah khairan atas waktunya, atas ilmunya, atas berbaginya, luar biasa, Ustaz. Masyaallah. Semoga besok Allah berikan kelancaran dan kemudahan, Ustaz. Amin, amin. Penyelenggaraan 20 hari karantina, karena Anda termasuk orang yang di karantina besok, Ustaz. Masyaallah, masyaallah. Masyaallah. Terima kasih, Ustaz, sekali lagi barakallahu fikum atas waktunya, dan juga kepada pemirsa Al Furqan TV dan pendengar radio Suara Al Furqan dimanapun Anda berada. Demikian podcast kita bersama dengan Ustadz Muhammad Yasir hafidhullah ta'ala. Jadi bagi Anda semua yang ingin lebih tahu terkait dengan Darul Lugah Al Arabiyah Aceh, silahkan untuk mengunjungi websitenya di Darul Lugah www.darulughah.com www.darulughah.com. Insyaallah di situ udah banyak sekali terpampang program dan lain sebagainya dan bisa Anda kunjungi. Sangat-sangat nyaman sekali membaca webnya, Ustaz. Insyaallah luar biasa. Baik, demikian podcast kita pada hari ini. Insyaallah semoga bermanfaat dan juga dan jangan lupa untuk menyebarkan informasi yang baik ini, program yang baik ini kepada sanak saudara Anda sehingga kemanfaatan program ini bisa diterima oleh semuanya. Barakallahu fikum, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab.